Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Iya, Pak Mandobelang dari Kantata ya. Dan sebenarnya kalau kita menyimak lirik Pak Mandobelang, ini adalah sebenarnya kalau Anda sempat membaca buku kumpulan puisinya Rendra, di situ ada Pak Mandobelang. Kalau tidak salah di buku kumpulan puisi yang bertajuk Perjalanan Bu Aminah. Agak hafal ya. Iya, selamat datang Mas Bayu. Ya, selamat datang. Malam-malam gimana kabar? Sehat. Sehat ya Mas Bayu ya. Alhamdulillah. Dalam situasi cuaca yang kurang mendukung ini, apa nih yang dilakukan oleh Mas Bayu belakangan? Mungkin peralihan cuaca pancaroba gitu Pak, dari panas ke hujan, Iya. kemarau ke hujan, hujan ke kemarau lagi. Belakangan ini kan cuacanya agak kurang ini ya, kurang menentu sehingga Menentu. ya saya merasakan betul, bagaimana kemudian Mm-mm. apa ini cuaca membuat kondisi kesehatan tubuh kita agak sedikit terganggu gitu. Wah, Mungkin tapi secara imunitas bisa itu Pak dijaga dengan pola tidur, juga pola makan. Itu mungkin yang sering abai sih, barangkali itu. gitu ya. Iya, Tapi rasa-rasanya sebenarnya kalau kita merasa fit, ya. tapi saya pikir itu sudah bisa selesai masalah itu. Kadang-kala kan berbicara tentang kesehatan, wah ini sastra apa kesehatan nih? Tapi nggak apa-apa. Iya, bicara tentang sastra juga akan ada kaitannya dengan bagaimana membiasakan pola hidup sehat loh. Iya loh, ada hubungannya karena sehat itu datang atau sakit atau sehat itu oleh beberapa orang, Mm-mm. beberapa ahli dikatakan bahwa penyakit itu datang karena cara kita berpikir itu ada yang keliru gitu loh. Ada yang keliru. Kita tidak bisa mengelola pikiran kita dengan lebih baik sehingga perasaan yang ada di dalam hati kita merasa terganggu dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu gitu. Tapi ngomong-ngomong, malam hari ini kita sedang ngobrol tentang menggali kekayaan sastra desa. Ini menarik sebenarnya karena di mana ini di Kendal, di Kecamatan Boja, di tahun 5 atau 6 tahun yang lalu sudah ada pergerakan sastra di desa dan itu digerakkan oleh komunitas literasi apa ini? Sebentar saya agak lupa. Komunitas Lereng Medini. Saya sempat sih ketemu dengan komunitas ini dulu waktu masih menjabat sebagai mahasiswa. Menjabat sebagai mahasiswa. Mahasiswa adalah jabatan. Iya kan, mahasiswa kan apa ya istilahnya hanya sementara kan sifatnya. Wah, berarti kan itu nyaris sama dengan Atau jabatan. mungkin jangan-jangan mahasiswa itu pekerjaan. Em, Pekerjaan mahasiswa atau pelajar. Menurut KTP sih iya. Menurut KTP sih iya. Pekerjaan, jenis pekerjaan, pelajar, garis miring, mahasiswa gitu ya. Bisa aja. Tapi gini, di komunitas Lereng Medini ini ada kegiatan yang menarik. Jadi beberapa eksponen di komunitas ini, mereka menggerakkan anak-anak di desa itu untuk membaca karya sastra dan juga mengkaji. Bahkan setelah membaca dan mengkaji, mereka akhirnya dituntun untuk membuat karya sastra. Tidak hanya karya sastra, tetapi juga tulisan-tulisan lain, misalkan esai dan macam-macam. Nah, ini menarik menurut saya, karena bagaimana sih, apa nggak terlalu ngoyo istilahnya, gitu ya. Ngoyonya dalam artian Karena kan gini, oleh orang-orang sementara waktu bahwa dianggap bahwa sastra itu wilayahnya orang-orang akademis gitu. Orang-orang pinter, para intelektual. Padahal kan enggak.
Menurut saya sih enggak. Karena apa? Kehidupan kita sehari-hari sebenarnya sudah akrab dengan sastra. Salah satunya misalkan cerita-cerita rakyat. Contoh, di Pekalongan ada mitos tentang Dewi Lanjar. Ya. Banyak cerita tentang beliau, gitu kan, tentang mitos tokoh Dewi Lanjar. Terus kemudian ada cerita rakyat tentang asal-usul Pekalongan sebagai legenda. Dari mulai ada episode babat Alas Gambiran, kemudian penyerangan Bau Rekso ke Batavia dan macam-macam segalanya. Juga di Batang ya saling berhubung kan. Nah, saya mengatakan bahwa itu adalah cerita rakyat, sekalipun mungkin basicnya adalah fakta sejarah. Tetapi ketika itu kalau dalam konteks sejarah kan harus ada pembuktian ini. Ada bukti konkret berupa artefak, ya kan, atau manuskrip. Manuskrip pun belum tentu. Manuskrip pun ketika dia sejarah itu ditulis dengan gaya sastra, maka dia akan dimasukkan ke dalam sastra dulu, kajian sastra dulu sebelum dimasukkan ke dalam kajian sejarah. Nah, itu bagi saya hal-hal semacam itu yang tidak disadari bahwa kita hidup dalam gelombang sastra yang semacam itu. Jadi sastra tidak melulu menjadi hak prerogatifnya orang-orang kampus, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat, di kalangan masyarakat, terutama di desa. Mungkin itu Pak yang dilakukan dari komunitas lereng apa yang kita Medini. Lereng Medini itu suatu keberanian untuk melawan stigma itu loh. Iya memang. Bahwa tidak melulu tentang intelektual, bahwa yang non formal pun bisa. Iya, makanya ini keberanian kan iya acara ini juga sebuah keberanian, gebrakan bahwa berusaha untuk membumikan sastra, memasyarakatkan sastra, bahwa bukan memasyarakatkan sih, tetapi mengingatkan kembali bahwa kita dulu pernah punya memori itu, tetapi hari ini dalam kehidupan kita yang sekarang ini kita sepertinya sudah meninggalkan jauh dunia sastra. Kalau meninggalkan mungkin enggak Pak. Terus masih di sini. Cuma ada semacam penghalang mungkin. Ini menarik nih. Penghalang apa ini? Penghalang tadi ngaleng-ngaleng seperti yaitu ini dari komunitas ini kan ada mentoring, pendampingan intensif tuh. Nah, sedangkan yang seperti itu meskipun berangkatnya dari entah itu sukarela atau apa secara teknisnya saya kurang paham. Ada tujuan yang jelas itu loh. Ya. Dan itu berkelanjutan. Betul. Tek. Itu dia membuka penghalang itu. Minimal mereka berusaha membuka sekat yang selama ini terlalu dipandang terlalu tebal, padahal sebenarnya kan sekat itu nggak ada. Ya kan? Sekat maya istilahnya. Sekat maya. Nah, di sini sebenarnya ini menarik bagi saya sesuatu yang istimewa ketika ada komunitas yang mau bergerak di situ. Karena bagaimanapun juga ada satu uraian yang menarik. Saya sempat membaca jurnal yang ditulis oleh Iwayan Artika, salah satu peneliti dari Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Nah, dia mengatakan bahwa keberadaan sastra itu sebenarnya bisa kok digunakan sebagai destinasi wisata. Destinasi wisata. Iya. Itu yang sedang yang ditulis oleh Iwayan Artika. Dia mengatakan bahwa pariwisata di Bali khususnya ini rupanya belum mengenal destinasi pariwisata sastra. Padahal sastra juga merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi objek wisata. Nah, kenapa sih kok ini? Nah, dan dia mengatakan saat ini dimensi sastra ditutupi oleh dimensi lainnya seperti lukis, patung, hingga tari. Seni-seni pertunjukan. Padahal
kalau kita mau membuka diri, sastra memang berpeluang untuk dijadikan sebagai destinasi. Contoh misalnya, katakanlah dulu ada Andrea Hirata, ya kan, dia menulis apa? Laskar Pelangi dengan latar kehidupan Belitung gitu kan, dan akhirnya Pulau Belitung begitu ramai. Nah, sebelum itu sebenarnya sudah ada tradisi itu, ada kisah Malin Kundang, ya kan, yang kemudian akhirnya kondang beneran gitu kan. Sampai pantai yang ada patung, replika patung Malin Kundang yang dikutuk jadi batu itu kan replika. Iya, itu ada di situ gitu loh. Dan itu benar-benar hidup, maksudnya bisa menghidupi masyarakat gitu, sebagai bagian dari pariwisata. Nah, terlepas dari apakah cerita itu ada beneran atau enggak, gitu loh. Ya kan? Soal kebenaran yang autentik gitu. Iya. Dan wisata sastra sebagai objek wisata, saya pikir itu jauh lebih mengena, karena bagi saya yang namanya pariwisata itu bukan sekadar berkunjung. Harusnya ketika kita membuka pariwisata, itu berarti yang kita tawarkan kepada wisatawan itu bukan sekadar semacam destinasi tempat, tetapi juga bagaimana mereka yang datang ke sini itu akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup masyarakat, cara kultur kebiasaan. Dan cara hidup itulah yang kemudian akan sangat dihargai oleh mereka yang berkunjung, sehingga ketika mereka pulang ke negaranya, boleh jadi cara hidup orang sini itu akan ditiru oleh mereka. Dengan demikian kita bisa mempengaruhi cara pandang orang untuk memiliki cara hidup yang sama. Nah, itu baru kesuksesan sebuah pariwisata. Saya menanggapi ini Pak, mungkin Pak, yang sebelumnya itu soal sebagai destinasi wisata sastra itu kan memang sastra itu kan memang wilayah yang bias ya. Akhirnya perlu ada medium lain untuk penyampaian. Entah itu difilmkan, entah itu ada realis bentuk realis, bukan tulisan tok gitu loh Bang. Konkretisasi sastra. Ya, konkretisasi. Secara spesifik, entah itu pelatar tempat dan waktu. Sehingga wisata itu memang menjual. Gitu. Boleh seperti itu, tetapi saya juga bisa berpikir, juga bisa dibalik, artinya justru cerita-cerita yang dimunculkan sebenarnya itu yang akan menjadi pendorong bagi kedatangan wisatawan. Berarti memancing keingintahuan. Iya, artinya sastra bisa menjadi media promosi, atau dia bisa menjadi tujuan itu sendiri. Nah, itu ingat nggak novel Eat, Love and Peace. Eat, Love and Peace. Yang di situ diceritakan tentang perjalanan spiritual seseorang. Dia berkeliling ke negara-negara, di beberapa negara, di banyak negara, hanya untuk menemukan Eat, Love and Pray. Doa. Nah, dia akhirnya menemukan satu sisi kehidupan yang menenangkan, dan dia temukan di Bali. Dan itu ternyata mendorong banyak orang untuk datang ke Bali. Semakin banyak orang akhirnya, gara-gara novel itu, banyak wisatawan dari manca yang datang ke Bali itu bukan hanya untuk berkunjung ke Bali, melihat pemandangan yang indah, tetapi mereka berlatih dan belajar tentang yoga. Itu keren kan? Itu maksudnya. Jadi sastra bisa tidak hanya menjadi media, tetapi akhirnya bisa mengantarkan orang sampai memahami bagaimana kemudian cara hidup yang menurut
soal ukuran baik itu pasti relatif, Ya, tapi upgrade. minimal secara universal itu diterima sebagai kebaikan. Oh. Gitu loh.